Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Muhammad Aziz Siregar dengan nomor NIM 2892250 dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya telah membuat video tentang konsep dasar manajemen keuangan. Yang saya hormati dosen mata kuliah Manajemen Keuangan, Ibu Ifah Masrifah, MM. Manajemen keuangan adalah bagian penting dalam kehidupan individu, organisasi, ataupun perusahaan. Kegiatan ini membantu kita untuk mencapai tujuan finansial yang ditargetkan secara terstruktur. Dalam hal bisnis misalnya, fungsi manajemen keuangan adalah sebagai proses perencanaan hingga pengendalian dana. Lalu, apa itu manajemen keuangan? Menurut penulis The Essentials of Management, Joseph L. Mashi, pengertian manajemen keuangan adalah kegiatan usaha sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana perusahaan dalam mencapai tujuan dengan cara yang efektif. Pada intinya, manajemen keuangan adalah segala kegiatan perusahaan terkait cara menggunakan, memperoleh, dan mengelola dana perusahaan dalam mencapai tujuan dan target tertentu. Lalu di sini ada ruang lingkup manajemen keuangan. Adapun beberapa ruang lingkup manajemen keuangan adalah yang pertama pendanaan. Pendanaan dalam manajemen keuangan adalah segala kebijakan mengenai cara memperoleh uang untuk perusahaan, misalnya menerbitkan surat berharga atau utang jangka pendek dan panjang. Yang kedua, investasi. Investasi manajemen keuangan yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal perusahaan seperti aktiva tetap atau fixed asset, atau finansial seperti gedung, tanah, saham, dan obligasi. Yang ketiga, pengelolaan aset. Dalam mengelola aset perusahaan, tugas manajemen keuangan adalah untuk mengendalikan aset yang dimiliki agar efisien serta mencapai tujuan perusahaan. Lalu di sini ada prinsip manajemen keuangan. Terdapat sejumlah prinsip manajemen keuangan yang perlu diterapkan oleh setiap perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan, antara lain yaitu: yang pertama, kehati-hatian atau prudence. Keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dengan mempertimbangkan kemungkinan risikonya. Yang kedua, kemandirian atau autonomi. Tujuan manajemen keuangan adalah agar dapat membuat keputusan tanpa ada campur tangan di luar masalah perusahaan. Yang ketiga, pengembalian yang memadai atau adequate return. Keputusan investasi berdasarkan tujuan perusahaan dalam mengembalikan dana yang memadai. Lalu berikutnya likuiditas atau liquidity, yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Selanjutnya, efisiensi, mengoptimalkan penggunaan modal keuangan perusahaan. Selanjutnya, konsistensi, berdasarkan tujuan dan prinsip manajemen perusahaan. Dan yang terakhir, transparansi, agar dapat memberikan informasi yang akurat, berguna dan terpercaya bagi pemangku kepentingan perusahaan. Di sini ada fungsi manajemen keuangan. Berikut beberapa fungsi manajemen keuangan yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Fungsi manajemen keuangan adalah mencakup perencanaan anggaran perusahaan berupa penyusunan proyeksi jangka panjang, arus kas, serta perhitungan laba dan rugi. Yang kedua, pengendalian atau controlling. Ketika telah mengalokasikan keuangan, penting bagi perusahaan untuk mengendalikannya. Dalam hal ini, fungsi manajemen keuangan adalah untuk mengontrol keuangan agar dapat mengawasi arus kas masuk dan keluar, serta melihat apa saja kekurangan dalam pengelolaannya. Yang ketiga, pemeriksaan atau auditing. Auditing dalam manajemen keuangan adalah kegiatan memeriksa dana perusahaan secara berkala agar dapat disesuaikan dengan laporan keuangan, umumnya setiap 3 bulan atau setahun sekali. Yang keempat, anggaran atau budgeting. Dengan adanya manajemen keuangan, perusahaan dapat mengalokasikan dana secara tepat dan mudah mengenai biaya yang diperlukan untuk produksi ataupun promosi.
Dan yang terakhir adalah laporan atau reporting. Fungsi utama manajemen keuangan adalah sebagai laporan dalam melihat keadaan baik atau tidaknya dana yang dimiliki perusahaan. Berikutnya adalah tujuan manajemen keuangan. Agar kita mengenali manajemen keuangan lebih dalam, berikut adalah beberapa tujuannya, antara lain yaitu: yang pertama, mempermudah perencanaan struktur modal. Dengan memahami manajemen keuangan yang tepat, kita dapat lebih mudah menyeimbangkan antara ekuitas dan utang, serta merencanakan struktur modal perusahaan. Yang kedua, meminimalisasi biaya dan risiko. Setiap anggaran tidak lepas dari risiko yang mungkin terjadi. Untuk menghindarinya, manajemen keuangan adalah keputusan yang tepat untuk dilakukan perusahaan. Selain itu, tujuan manajemen keuangan adalah untuk meminimalisasi biaya yang tidak diperlukan, agar dapat menggantinya dengan kegiatan lebih menguntungkan. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan. Selain menghindari risiko, tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara menerapkan perencanaan dana yang matang. Yang keempat, menjaga arus kas. Untuk menjaga arus kas agar kita tidak mengalami kerugian, menerapkan manajemen keuangan adalah salah satu hal yang perlu dilakukan perusahaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan dapat memantau arus pemasukan atau pengeluaran perusahaan untuk mengantisipasi kerugian. Lalu di sini ada tips untuk melakukan manajemen keuangan. Untuk melakukan manajemen keuangan yang tepat, perusahaan dapat melakukan beberapa tips berikut agar dapat memaksimalkannya. Yang pertama, buat rencana keuangan jangka panjang. Pada tips yang satu ini, hal yang perlu dilakukan perusahaan dalam melakukan manajemen keuangan yaitu membuat tujuan serta bagaimana strategi untuk mencapainya. Yang kedua, perhatikan tenggat waktu pembayaran. Membayar tagihan tepat waktu adalah salah satu cara mengelola keuangan dengan tepat. Maka dari itu, kita perlu memperhatikan tenggat waktu pembayaran agar dapat menghindari keterlambatan. Dengan demikian, kita dapat memprioritaskan pengeluaran lainnya yang lebih penting. Selain itu, riwayat pembayaran tepat waktu juga dapat meningkatkan skor kredit dan suku bunga perusahaan. Yang ketiga, gunakan sistem manajemen yang tepat. Menggunakan sistem yang tepat dalam manajemen keuangan adalah berguna dalam memudahkan pemantauan serta pengambilan keputusan. Yang keempat, buat catatan proyeksi arus kas. Dalam memantau arus kas perusahaan, perlu adanya catatan agar dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah keuangan yang akan terjadi, sehingga dapat dibandingkan dengan anggaran lainnya. Dan yang kelima, susun laporan keuangan. Salah satu pembentuk citra perusahaan yang baik dilihat dari laporan keuangan yang dimilikinya, apalagi jika dibuat menjadi publik. Perlu adanya susunan laporan keuangan yang baik, sehingga masyarakat paham bagaimana perusahaan dikelola. Baik, itulah penjelasan mengenai apa itu manajemen keuangan, ruang lingkup, prinsip, fungsi, tujuan, serta tips melakukannya. Pada intinya, manajemen keuangan adalah suatu kegiatan dalam mengelola dana perusahaan untuk mencapai tujuan yang efektif. Dengan adanya manajemen keuangan yang baik, perusahaan dapat mengalokasikan dana, pengeluaran, dan pemasukan secara tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.